Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibrian Ratna Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif di TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari, yang saya hormati rekan guru dari TK Al-Hidayah Wakil Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik berserta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif di TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari yang akan disampaikan oleh Ibu Fibrian Ratna Trisnawati. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang terlampir sebagai berikut. Yang pertama, acara akan dimulai dengan pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, doa dan penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Alkitab. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaatnya. Diridhoi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bunda Rida. Kepada Bunda Rida dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari kepada yang terhormat Bapak Agus Dwi Haryanto SPD, dipersilakan.
Al-Hidayah 17 Tanjung Sari, Dewan Guru TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari, serta hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif di TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari yang semoga memberikan manfaat untuk kelancaran dalam kita membimbing anak-anak kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa kekurangan suatu hal apapun. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan berbagai inisiatif dan strategi untuk menanamkan dan menyebarluaskan budaya positif di sekolah kita. Kami berharap semua pihak dapat aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi demi mencapai tujuan bersama. Mari kita manfaatkan acara pada siang hari ini sebaik-baiknya dengan penuh semangat dan komitmen untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah TK Al-Hidayah 17 Tanjung Sari yang lebih baik. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau suatu hal apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rusli Haryanto. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Febrian Ratna Krisnawati Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Febrian Ratna Krisnawati SPD dipersilakan. Terima kasih Bu Anis. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mendiseminasikan budaya positif. Pembahasan kita hari ini ada 7 poin. Ini lumayan padat ya. Yang pertama yaitu ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian yang keempat ada keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Memasuki materi yang pertama yaitu disiplin positif. Ketika saya mengucapkan disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak panjenengan semua? Apa itu disiplin positif? Kenapa Bu? Kira-kira apa? Membiasakan perilaku yang bersifat positif. Mungkin di pemikiran saya yang pertama tentang disiplin positif itu mendisiplinkan hal-hal yang bersikap positif, baik kepada guru ataupun kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin ada yang lain dari ibu yang lain tapi sama manut ya, maklum ya. Ya. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu keyakinan dan nilai yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang panjang atau lama. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut untuk mengulik tentang disiplin positif, saya ingin ibu-ibu ini berpasangan dua-dua
bapak-bapaknya sebagai pemantau sementara. Jadi silakan mencari pasangan gadis ya kalian pukul. Oke, silakan mencari pasangan. Kemudian saya akan memberi permen tapi tidak untuk dimakan ya. Monggo Bu Rida sama Bu Yana, Bu Anis dan Bu Ul. Oke. Tugas Anda salah satu kan berpasangan deh, yang satu silakan memegang permen. Oke. Bayangkan itu adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Kemudian genggam, silakan digenggam. Nah, tugas teman Anda silahkan mencari cara, boleh ini ya seperti yang diperintahkan ini, bisa mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap atau apapun caranya silahkan sampai kepalan itu bisa dibuka. Monggo silahkan dipraktikkan. Silakan boleh dirayu, boleh boleh diancam. Boleh ngancam keras gede. Monggo. Bu, apa itu ini? Bu kira-kira bolehkah? Silakan berusaha sampai kepala itu kira-kira bisa dibuka. Monggo dirayu boleh. Ini ya boleh. Coba dibuka. Enggak bisa. Nanti sama saya ya Bu. Coba ini bagus ini. Ini belum ada cincinnya, coba. Lagi lupa. Rayuannya maut ya. Nah, ini tangan dulu. Aku coba Bu. Apakah sudah menyerah Diana? Tidak bisa dibuka? Bu Rida, sepertinya waktu sudah. Ya, Dedi. Oke, Bu. Dah Bu ya. Kamu Bu. Kamu tahu isinya permen ya? Nanti mana tidak mau. Oke. Kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kelompok sini Bu Rida dengan tetap tidak mau membuka. Kemudian yang di kelompok sana setelah dirayu-rayu, dibujuk-bujuk ternyata mau membuka. Ini ada, sebelum kita cari tahu jawabannya kenapa, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Itu ada 3 faktor. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Kita itu tidak bisa maksa kamu harus tertib, kamu harus, kan tidak bisa ya. Jadi kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya, meskipun kita memaksa seperti Bu Yana tadi, meskipun kita sudah memaksa seperti apapun, kan tetap tidak mau, budaya tetap tidak mau membuka. Jadi saat itu seperti itu, waktu anak-anak tidak mau melakukan perintah kita, berarti saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi seperti tadi Bu Rida tidak mau membuka kepala nih, itu pasti Bu Rida punya alasan kenapa tidak mau membuka. Kemudian Bu Anis membuka, itu kenapa pasti ada alasannya juga. Mungkin karena sudah telah dirayu-rayu ya sama guru, wes lah gitu ya, akhirnya menyerah. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau berujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa dia itu, aku sebenarnya sedang dirayu. Jadi lama-lama kan aku bosan dirayu, aku nggak mau melakukannya lagi, kan mungkin seperti itu. Jadi waktu anak sadar bahwa dia sudah mulai aku dirayu, aku ini gitu, akhirnya dia tidak akan mau melakukannya lagi. Kemudian selanjutnya
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang-kadang kita kan kalau ada anak salah kita mengkritik, ya. Seperti menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi misalnya seperti pepatah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita dikritik dulu baru kita mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Biasanya kalau mengkritik kan pakai suara dulu, tapi di hati kan jelek. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasanya kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, anak-anak kan kecil ya. Biasanya kita itu, wah aku mulai ngerti, saya sudah dewasa, jadi kita merasa kita itu punya hak untuk mengontrol anak-anak, padahal kan sebenarnya tidak boleh. Kemudian selanjutnya, nah kita akan cari tahu lalu siapa pemegang kontrol yang sesungguhnya. Seperti tadi jenengan pegang permen, mengepalkan tangan, itu sebenarnya siapa yang bisa mengontrol kita mau buka atau tetap menutup? Kira-kira siapa menurut jenengan? Kita sendiri. Kira-kira siapa yang bisa mengontrol pemegang sesungguhnya? Kalau di sekolah saya kira guru sebagai pemegang utama. Oke, guru. Terus ada lagi jawaban yang lain mungkin? Oke, siapa pemegang kontrol? Siapa pemegang kontrol yang sesungguhnya? Oke, tadi menurut Bu Anis adalah kalau di sekolah guru, oke? Mungkin ada jawaban yang lain. Kira-kira Kalau di luar sekolah, Oke. dirinya sendiri. Oke, diri sendiri. Ada lagi Diri sendiri. diri sendiri. Oke, kita cari tahu jawabannya. Nah, jawabannya adalah tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Ini tadi kita fokus ke kepalan tangan yang tadi ya. Jadi apakah kita mau membuka atau menutup itu terserah kita, terserah kontrol kita. Kita pengennya buka atau tutup. Meskipun dirayu-rayu seperti tadi Bu Yana merayu-rayu seperti apapun. Kalau Bu Lida tidak ingin membuka ya tetap nggak mau membuka. Jadi tetap ditutup. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu pengertian disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi atas kesadaran diri sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah diakui oleh umum dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan dipaksa-paksa. Nah, kemudian kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan lagi, silahkan dicoba dijawab. Mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan itu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira pernah atau betul? Ya pernah. Kapan, Bu? Lupa sering Bu. Oh sering. Yang mana ini? Yang bawah ya? Tahun Oh bulan. Oh iya, betul ya. Saya juga. Kira-kira kenapa kita berperilaku seperti ini? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang
karena kita ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ya. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku itu ada dua teori, motivasinya eksternal dan internal. Eksternal itu yang dari luar, yaitu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini misalnya ya Bu, di sekolah jenengan, pagi-pagi jenengan dapat WA dari kepala sekolah. Ibu, hari ini saya izin tidak masuk sekolah. Kira-kira jenengan nanti akan berangkat tepat waktu atau ikut molor karena tidak ada Bu kepala sekolah. Kira-kira yang mana? Saya molor Bu, karena manusiawi aja. Jenengan molor, oke. Yang lain Kondisional aja. kondisional, oke. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seperti tadi kata Bu Ul ya, tetap kondisional, berarti itu sebenarnya masih motivasinya itu masih di tahap rendah. Okay. Kalau kita biasanya kan kita memang tidak ingin terlambat karena yang pertama biasanya kembali ke karena tidak ingin dihukum, karena tidak ingin dirasani gitu. Aku mau telat lah nanti daripada dimarahi, aku mau telat lah nanti daripada jadi omongan gitu. Ini biasanya yang pertama. Tapi nanti seandainya kita sudah memiliki kesadaran, kita akan sudah memasuki fase yang lebih tinggi, yang paling tinggi yang ini. Jadi kita itu sudah sadar, oh kita itu harus berangkat tepat waktu, harus mengajar sesuai dengan prosedurnya, karena kita memang memiliki tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita, jadi tidak perlu orang lain untuk nguprak-nguprak istilahnya. Itu kalau sudah di fase yang ketiga, yaitu motivasi internal atau tujuan kita. Jadi kalau kita sudah sadar tentang pentingnya disiplin positif, pembiasaan yang baik, jadi nanti tujuan positif kita juga akan tercapai karena sudah terjadi pembiasaan. Sebenarnya disiplin positif itu hampir seperti pembiasaan. Jadi pembiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Nah, menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yang sering, saya yakin ini pasti kita semua rata-rata masih di tahap ini gitu. Mungkin suatu saat kita akan beralih ke sini gitu, insya Allah gitu. Yang kedua untuk mendapat imbalan seperti Mbak U tadi, karena setiap bulan menerima pundi-pundi. Nah itu sudah lumayan, itu sudah ada di tahap ini daripada yang ini gitu, sudah lumayan. Hampir ke tahap yang terakhir. Bagus kemarin. Bulan. Oke, yang ketiga sekarang kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu hukuman dan penghargaan. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang hukuman dan penghargaan, saya ingin tahu coba membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke, ada yang lain? Konsekuensi, oke. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi?
sepertinya berpikirnya sangat mendalam. Mau sinar. Jam berapa? Oh Ya, kamu kan dikasih bocoran ya. Kira-kira apa Bu mengobrol? Karena mengobrol akhirnya dijemur. Hukuman apa? Hukuman? Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Kira-kira betul berapa ya? Nah, tadi yang pertama masih ingat? Yang terakhir betul ya, konsekuensi ya. Yang pertama konsekuensi, yang kedua tadi hukuman. Betul berapa kira-kira? Betul semua, saya. Oh, betul semua. Alhamdulillah. Satu juga dan terakhir. Betul tidak? Lumayan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 pertanyaan. Oke, perbedaan hukum dan konsekuensi. Selama ini kita mengiranya kan hukuman dan konsekuensi itu hampir Sama. serupa atau tidak sama gitu. Tapi lama-lama kan kita menganggapnya sama karena mirip memang. Kalau hukuman kita kulik lagi perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Ini biasanya anak kalau dihukum dia itu sakit hati biasanya, terus dendam biasanya. Nggak dulu saya begitu soalnya. Terus anak membenci kedisiplinan. Anak-anak itu biasanya memang nggak suka ya sama kedisiplinan ya, karena menurut mereka dia itu terkekang, tidak bebas. Kemudian ada paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Biasanya anak jadi tidak jujur karena takut mau ini nanti kalau saya jujur pasti dihukum. Tidak jujur tapi saya merasa ada yang salah, tapi kan karena takut dengan hukuman dan mungkin malu sama teman, akhirnya mereka memilih tidak jujur saja. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini konsekuensi dari yang ini tadi. Ini karena dia merasa malu, karena tidak merasa sudah melakukan kesalahan. Nanti kalau dimarahi, apalagi memarahnya di depan teman-teman, itu pasti dia akan malu, merasa kok aku mesti dikucilkan sama teman kan. Jadi dia mesti ada malu, nggak dihargai. Terus kadang malah anak itu mikir bu gurunya pilih kasih, kadang yang nggak. Kemudian yang konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau konsekuensi itu biasanya memang sudah kita itu sudah membuat kesepakatan antara kita dan murid. Jadi di setiap kelas pastinya kan ada kesepakatan kelas. Jadi misalnya hari ini kita harus membawa tugas, harus mengumpulkan tugas. Ternyata si anak tidak membawa, pasti kan bu gurunya sudah besok kalau tidak membawa tugas, pasti kan ada embel-embelnya itu. Nah, kalau konsekuensi itu jadi sudah terjadi kesepakatan antara si murid dengan si gurunya. Nah ini, yang hukuman itu tidak terencana. Jadi misalnya terlambat tadi kan dia tidak merencanakan terlambat, tiba-tiba terlambat. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian murid tidak dilibatkan. Hukuman itu biasanya dari sekolah, misalnya terlambat tadi dia terlambat 5 menit, jadi harus menyapu halaman. Kemudian misal terlambat 10 menit, berarti tidak boleh ikut pelajaran atau apa gitu. Bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis
Ini biasanya kalau dulu saya di zaman masih SD, kalau terlambat atau tidak mengerjakan tugas biasanya disuruh di depan terus ini diangkat begini. Oke, sami nopo mboten? Apakah saya ada generasi saya? Oh, saya saja ya. Oh, oh dengan baik saja. Oh, itu teman saya, bukan saya Leo. Kalau konsekuensi biasanya itu terencana dan sudah disepakati. Kemudian dibuat guru dan murid. Jadi sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Jadi sudah petung sama muridnya itu sudah petung. Jadi nanti kita poin 1 misalnya. Nanti kalau tidak kita laksanakan konsekuensinya apa? Poin 2 kita tidak melaksanakan konsekuensinya apa gitu. Kemudian diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggarannya. Guru selalu memonitor murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia kan sudah melakukan kesalahan. Jadi memang kita buat tidak nyaman agar nanti belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Ya ini dihukum oleh penghargaan. Kadang kita itu mikirnya dikasih penghargaan itu adalah sebuah apa nih? Sebuah reward, sebuah apa ya? Imbalan yang karena dia sudah berbuat baik atau kadang sebenarnya dihukum oleh penghargaan itu efektifnya untuk pengaruh yang jangka pendek, tidak untuk yang jangka panjang. Jadi karena ada embel-embel mau mendapat hadiah, jadi dia mau melakukan itu. Tapi ketika tidak ada embel-embelnya, dia kan tidak ada motivasi dari dalam. Dari dalam dan dari luar ya, karena penghargaan dari luar. Jadi dia merasa mulai males lah gitu. Ada yang merusak hubungan, timbul rasa iri. Nah ini yang sering ya. Kadang kita punya murid yang pintar, biasanya gitu. Punya murid yang pintar, aktif di kelas. Terus kita ingin memberi hadiah karena dia sudah proaktif dengan kita. Akhirnya pada saat kita memberi hadiah, timbullah iri dari teman-teman yang lain. Padahal kita memberi itu kan karena dia mau berusaha, memang dia usaha untuk aktif selama pembelajaran, tapi ternyata membuat iri yang lain. Kemudian mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan, menurunkan kualitas. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan, bukan karena dia ingin berkembang. Jadi ditakutkan nanti kalau setiap melakukan sesuatu diberi penghargaan, nanti anak ini tidak mau berpikir oh ini seharusnya memang saya harus begini karena memang tanggung jawab saya. Jadi dia pikirnya saya melakukan ini karena akan mendapatkan hadiah. Kemudian mematikan kreativitas. Ada anak itu, ini contohnya pada saat anak biasanya ikut lomba mewarna atau menggambar. Kita kan selalu nanti kalau juara dapat ini ya. Itu sebenarnya itu kurang tepat karena takutnya kreativitas anak itu timbul karena kita iming-imingi hadiah ini, kita iming-imingi penghargaan. Sebenarnya kan memang kreativitas itu diasah, digali. Kemudian menghukum, tidak mendapat penghargaan. Kemudian merusak motivasi dari dalam diri karena dia mengharapkan imbalan, bukan karena kesadaran. Selanjutnya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan positif. Sudah pernah mendengar restitusi? Sudah pernah tapi lupa atau tidak ingat? Dulu ingat, sekarang lupa. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ada masalah, guru biasanya itu kan selalu langsung memberi solusi. Jadi kalau restitusi itu jadi misal si anak membuat kesalahan, kita teliti dulu, kita runut dari atas. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kira-kira apa? Si anak itu ditanya, kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira nanti solusinya bagaimana? Jadi anak sendiri yang berpikir. Jadi anak itu menemukan kesalahannya, kemudian mencari solusinya sendiri. Terus bagaimana nanti ke depannya kita sebagai guru, tugas kita itu membimbing, menemukan apa ya namanya, istilahnya itu seperti konseling gitu. Jadi kita membimbing, mencari jawaban yang akan anak berikan. Nih, 9 ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita melakukan kesalahan ini maksudnya digerai sendiri, tidak keluar menyalahkan orang lain. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki alasan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Keenam, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini sepertinya tegang sekali ya Ibu. Oke, kita speaking dulu yuk. Silakan berdiri. Oke, kita peregangan. Jam rawan. Saya mau memberi permen lagi. Wah ini Bapak Agus berpasangan dengan Janis. Saya beri permen ini tadi karena permennya hilang. Oke. Oke. Saat saya bilang clap, silakan tepuk tangan satu. Saat saya bilang boom, pukul meja sekali. Oke, silakan coba dulu. Berhadap-hadapan gitu. Nah. Ini kalau bisa permennya di antara keduanya. Silakan mejanya boleh digeser kotak merahnya. Oke. Clap. Clap. Boom. Boom. Nah, ketika saya bilang candy, silakan siapa yang cepat mengambil permen di meja. Oke? Paham ya ceritanya? Pokoknya satu saja Bu, jangan dua. Kalau dua nanti semua menang, saya bingung. Oke, yuk. Clap. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Candy. Luar sih. Oke, sekali lagi. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Clap. Candy. Oke, yang menang siapa ini? Bu Ani sama Bu Rida. Monggo silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya. Sudah mulai agak-agak dingin. Ya meskipun ngantuk-ngantuk jangan mungkin. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Ini pertama kali saya mendengar keyakinan kelas. Pertanyaan saya juga ini. Kenapa kita tidak membuat peraturan kelas atau keyakinan kalau dulu itu apa ya? Peraturan kelas deh. Kita kenalkan peraturan kelas. Ternyata yang benar adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ini ada
pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa? Ini kalau peraturan, kira-kira jawaban yang pertama ini apa? Biar tidak ditilang. Nah, kalau peraturan, otomatis jawaban kita yang pertama adalah biar tidak ditilang. Nah, karena kita tidak ingin ditilang, jadi saat kita pergi ke kota, kita memakai helm. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan itu kan sesuatu yang kita yakini pasti benar. Jadi kita yakin kalau pakai helm nanti kita akan selamat. Jadi kalau kita sudah yakin, akhirnya mau kita beli cabai di tetangga, mau beli kerupuk di sebelah rumah, pakai motor, pasti kita juga pakai helm. Karena kita yakin kalau kita pakai helm, kita selamat, bukan karena kita ditilang. Nah, bedanya itu. Jadi sekarang kita biasakan dengan keyakinan kelas. Ini seperti juga kita itu memunculkan motivasi dari dalam. Sesuatu yang kita yakini benar, pasti kan kita mantap ya, melakukan itu mantap loh. Kalau cuma peraturan kan, gak ono sing jaga, gak usah gak usah pakai helm, gak apa-apa nih, kono gak ono polisi kan. Tapi kalau kita yakin, ini demi saya sendiri, demi keselamatan saya, jadi saya mau pakai helm. Jadi karena motivasi dari dalam itu lebih kuat, nah kita pasti akan melakukan motivasi keyakinan itu, dan keyakinan itu sudah pasti demi kebaikan kita. Nah, ini urut-urutannya. Ada peraturan kelas dari level yang paling rendah, kemudian kita setelah peraturan kelas kita buat keyakinan kelas. Kemudian nanti setelah terjadi keyakinan kelas itu sudah mendarat daging ya, itu nanti akhirnya tercipta lingkungan yang positif di sekolah. Nah, setelah tercipta lingkungan yang positif itu, kemudian lahirlah budaya positif karena sudah melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Nah, ini arti dari keyakinan kelas. Keyakinan sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Jadi kalau kita biasanya menulis peraturan itu kan tidak boleh datang terlambat. Kita ubah itu kan kalimat negatif, tidak boleh itu kan berarti negatif. Jadi kita ubah ke kalimat positif, datang tepat waktu. Misal lagi tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu kalau bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian ini tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, apalagi kita di PAUD ya. Kata-katanya harus yang menarik dan kalau bisa itu sekali ucap langsung anak-anak ingat. Jangan yang panjang-panjang, malah lupa ini nanti. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, sebisa mungkin semua rekan kerja itu diajak. Jadi nanti karena ini kan menyangkut sekolah ya. Kalau kita cuma kita sendiri, kelas kita sendiri, otomatis nanti pada saat di luar kelas sudah beda lagi aturannya. Jadi kalau bisa kita membuatnya itu bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
ini kesalahan kita ya Bu, kalau membuat peraturan sekolah, membuat keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan deh, sekarang mulai hari ini diusahakan keyakinan kelas ya. Kalau dulu kita membuat peraturan, itu kan sudah ada kemudian ditempel di kelas. Untuk keyakinan kelas, kalau bisa kita membuatnya itu setiap hari kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan atau keyakinan itu kita buatnya setiap hari. Jadi nanti selama 1 hari anak itu akan ingat, oh hari ini saya harus berbuat bagaimana, tidak boleh apa. Jadi anak itu ingat. Jadi kalau bisa tetap dibuat setiap hari. Jadi setiap masuk kelas itu loh Bu, setiap masuk kelas kita kan ngobrol-ngobrol ya sama murid. Yuk kita buat kesepakatan bersama biasanya. Nanti kalau perlu ditulis di papan. Misal yang pertama tidak boleh ramai, diubah menjadi positif ya. Harus aktif, misalnya harus semangat. Nah, jadi setiap hari kita ingatkan kepada anak. Kemudian prosedurnya tadi mempersilahkan warga sekolah atau murid kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita bertukar pendapat kira-kira yang masuk untuk lembaga kita yang mana. Kemudian mencatat. Setelah tadi dicatat ya biar tidak lupa, karena ibu-ibu biasanya banyak yang dipikir sehingga gampang lupa. Kemudian disusun menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah ini tadi, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian proses persetujuan dan penandatanganan. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kalau bisa memang disetujui oleh semua dan ada tanda bahwa saya sudah menyetujui. Jadi nanti misal melanggar, ada konsekuensi yang memang harus dibayar atau dilakukan. Kemudian publikasi. Nah ini kita coba mengisi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bisa menjaga ketertiban, atau kalau helm tadi kan keselamatan. Kemudian kalau yang tadi datang tepat waktu itu disiplin maksudnya. Kalau kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa? Disiplin atau tertib mungkin? Kira-kira? Lalu kata-katanya. Kira-kira ini keyakinan kelas yang mana? Tentang apa? Misalnya keselamatan, Oh. tentang disiplin, atau tentang tertib, ketertiban, tertib. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Saling menghormati. Kira-kira masuk nggak? Saling menghormati. Terus ada lagi dilarang saling menyayangi mungkin ya. Apa Bu kira-kira? Menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Ada lagi. Kira-kira 2 ini. Jam-jam rawan mulai mengantuk. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kira-kira? Kesehatan. Ada lagi apa tadi? Kesehatan, keselamatan, disiplin, tertib, terus saling menghormati, saling menyayangi. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Tertib. Tertib. Kira-kira ada lagi? Pas. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau
mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Salah. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tadi berita betul ya, keselamatan. Sudah pinter loh ternyata. Oke, memasuki yang kelima. Ini berarti kelima 6, 7 sampai 7 ya tadi ya. Berarti kurang semangat ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesenangan. Kira-kira yang bertahan hidup seperti apa, Bu? Apa saja? Kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, terus ada lagi. Kalau kasih sayang, kasih sayang seperti apa? Oke, kita lanjut mawon ya, karena sepertinya memang untuk berpikir sudah mulai ya jam-jam kawan ya. Nah, ini yang bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian ada lagi yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Kalau kita sebagai emak-emak ini biasanya kesenangannya adalah shopping. Ya, shopping tengah malam, ya loh, tengah malam nggak bisa tidur, ujuk-ujuk paket sedang dikemas, mira di shopping, biasanya nonton. Oke, langsung ke materi yang ke-6, posisi kontrol guru. Sudah pernah Bu dengar Bu ini posisi kontrol guru? Sudah pernah mendengarkan sekelebat atau sambil lalu? Belum? Posisi kontrol guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat dulu. Nah, sebelum Anda bertanya posisi yang mana, kita lihat dulu sebagai penghukum ciri-cirinya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ini kata-kata yang sering kita dengar ya. Patuhi aturan saya atau awas ya. Biasanya ada kata awas ya, besok terlambat lagi. Nah, kamu selalu saja salah. Sambil biasanya mimik mukanya sambil keren mulai apa ya, oleh orang keren apa ya, menakutkan ya. Terus ini ada lagi pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya ini kata-katanya halus tapi majelek. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini biasanya Bu Rida ya sering ya. Sering saya lihat nih, ayo toh, masuk toh, nggak kasihan ya sama Bu Guru lah. Biasanya seperti itu loh kata-katanya. Bu Rida nggak kenal bareng. Ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Seperti tadi Bagus di sana waktu game, karena tidak ada pasangan jadi sebagai pemantau. Nah, itu pemantau itu mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya pemantau itu bertanya kepada anak,
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya itu guru akan bertanya, apa yang kita yakini, apa rencana kami untuk memperbaikinya. Nah, dari sekian tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, coba saya ingin melihat, ini ada sticky note. Silakan Ibu tulis di sini. Bapak Ibu tulis, kira-kira panjenengan itu ada di posisi kontrol yang mana? Silakan, saya tunggu 1 menit ya. Oke, saya ulangi ya, biar kamu ke posisi kontrol. Ada 5. Kira-kira panjenengan di posisi yang mana? Silakan ditulis. Artinya, silakan. Saya beri waktu 1 menit. 1 saja dulu. Oke, 1 saja. Perlu halaman selanjutnya? Enggak, ini saja atau perlu ini? Kira-kira yang mana? Masuk yang ini? Betul? Saya boleh lagi ke halaman sebelumnya. Silakan. Silakan mengerupak. Oke. Ini saya, Bu. Oke, ada 1 jawaban. Ada lagi. Biar sudah. Bagus. Dia boleh jago. Memikirnya sambil mendalam sekali memikirnya ya. Oke, saya bacakan satu-satu ya. Kadang-kadang ini kadang-kadang ini ya. Oke. Oh iya, ternyata ada kadang-kadangnya ya jawabannya. Yang pertama, kadang penghukum, kadang juga teman. Nah, lebih konsisten ke yang penghukum atau teman ini? Ya, kondisional. Oh, kondisional lebih berat ini. Oke, yang kedua ada teman dan pemantau, ini lebih berat yang mana ya kira-kira ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Baiklah, jawabannya semua dua-dua ya. Ini ada sebagai teman. Kemudian ada lagi teman lagi. Kira-kira jawaban yang pas untuk kita sebagai guru itu di posisi yang mana kita lihat. Nah, posisi ideal seorang guru. Posisi tadi kan ada 5 nih. Ada teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Untuk posisi ideal seorang guru itu ada di posisi manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Mungkin jenengan mau menulis manajer, mungkin ya mau menulis manajer itu takut karena pikiran kita kalau bilang manajer otomatis kepala sekolah, ya, biasanya manajerial kepala sekolah. Tapi kita sebagai guru pun ternyata memiliki posisi-posisi sebagai manajer juga. Jadi posisi paling ideal untuk seorang guru adalah manajer, ya, bukan teman, bukan pemantau, apalagi kadang-kadang ya. Nah, susah ya kadang-kadang ini. Nah, ini seperti biasa ya. Memang kondisional ya Bu ya. Oke, ini yang sudah memasuki materi yang terakhir. Semangat, masih semangat ya? Oke, sudah hampir selesai. Nah, materi yang terakhir segitiga restitusi. Sudah pernah nih, tadi sudah mendengar nih restitusi, masih ingat? Sudah belas nih. Belas. Oke, kita ingatkan lagi. Ada 3 langkah segitiga restitusi.
Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi identitas yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tetap berhubungan antara keyakinan, disiplin positif, restitusi, itu semua tetap berhubungan. Ada bagiannya segitiga restitusi. Nah, ini kalau di posisi menstabilkan identitas, ini nanti kalau ada anak melakukan kesalahan, kita nggak boleh pun langsung, ayo kamu kemarin berbuat salah toh, kamu datang terlambat toh, kamu bermain nggak mau berbagi dengan teman toh, itu nggak boleh. Misalnya buang sampah, ayo buang sampah sembarangan, nggak sama badan biasanya. Nah, itu buatan parah ya, mulai besok. Jadi kita ubah pelan-pelan. Kalau ada anak yang buang sampah, pertama-tama kita tanya dulu, adek, tadi buang sampah sembarangan ya? Tidak buang sampah, buang sampahnya tidak di tempatnya ya? Jadi kita tanya dulu. Terus kemudian ada validasi kebutuhan. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Jadi misalnya tadi buang sampah ya, setelah kita tanya, adek kemarin Bu Guru lihat adek tidak buang sampahnya tidak di tempat sampah. Kemudian kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa kok tidak buang di tempat sampah. Mungkin dia akan menjawab, saya buru-buru Bu, saya kebelet pipis Bu, kan bisa. Jadi kita korek dulu alasan dia melakukan itu apa. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Pada saat menanyakan keyakinan, kita tanya lagi, dek, masih ingat nggak keyakinan kita di sekolah apa? Misalnya peraturan kita di sekolah apa? Misalnya tidak buang sampah sembarangan. Kira-kira nanti bisa nggak tidak mengulanginya lagi? Bisa nggak mulai besok kita buang sampahnya di tempat sampah? Jadi tidak langsung kita menghakimi, ayo kamu buang sampah sembarangan. Malah kadang anak itu kalau langsung kita judge begitu kan malah takut ya, tidak mau jujur. Biasanya anak itu malah takut. Saya yakin sebenarnya ibu-ibu itu di sekolah sudah mempraktekkan segitiga restitusi, tapi memang karena kita baru mengenal yang namanya segitiga restitusi, jadi belum mengerti, oh sebenarnya saya itu sudah melakukan. Hanya saja memang perlu penguatan dan mungkin tidak untuk seperti tadi kan menstabilkan identitas, kemudian apa tadi? Ada tiga tadi ya, yang terakhir sama yang menanyakan keyakinan kelas juga. Mungkin karena kita belum mengenal segitiga restitusi, jadi kita mempraktekannya tidak untuk, dan kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya sudah mampu mempraktekkan segitiga restitusi. Ini ada validasi kita yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah di penghujung materi kita. Jadi kesimpulannya, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan muridnya sehingga dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi kalau sudah tercipta budaya positif di sekolah, nanti anak-anak itu pasti akan merasa nyaman karena tidak takut lagi dihukum atau dipermalukan. Oh nanti aku dihukum terus malu nggak punya teman kan, rasa-rasa seperti itu akan hilang kalau kita sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir, refleksi kita hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan hari ini? Kira-kira nomor hal baru yang panjenengan dapatkan hari ini? Apa beda? Ini katanya belas gak nyantol ya. Adakah sesuatu hal baru yang Anda yang selama ini belum kenal? Kemudian hari ini, oh iya sebenarnya saya sebagai guru begini. Kira-kira apa? Adakah?
mungkin mengenal posisi kontrol ya. Kalau kita kadang-kadang jadi, apa Bunda tadi? Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi apa tadi satunya? Hukum. Jadi sekarang kalau bisa kita fokus ke manajer. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Wah, ini perasaannya mungkin berbunga-bunga sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk tak tertahankan. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kenapa Bu kira-kira? Among itu yang itu Bu, belajar di Wantala yang Ngarso Suplodo, Ngarso apa? Ingat masuk Ngarso, Keturi, dan Dayani. Kira-kira jenengan yang mana itu? Kalau saya enak yang di tengah aja Bu. Jadi maju sudah ada namanya. Kita tinggal mengikuti, gitu. Di belakang ini takutnya saya malah tertinggal. Jadi enak yang di tengah saja kalau saya. Kalau jenengan mungkin yang mana ini kira-kira? Sistem Among. Wah, ini jawabannya mencontoh kemana ya? Kepuasan bicara. Oke, kita lanjut yang terakhir. Setelah mengetahui modul ini, kira-kira ingin menjadi guru yang seperti apa? Kira-kira. Setelah tadi kan tahu posisi kontrol, tahu segitiga restitusi, kemudian ada restitusi juga, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas. Kira-kira setelah mendapatkan materi yang mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kira-kira ada yang nyantol nggak? Setelah ini saya mau jadi guru seperti apa ya? Kira-kira. Monggo, Bonis. Bukan sebenarnya kamu Guru yang lebih disiplin. Guru yang lebih disiplin, ya. Bagus, Frida. Kira-kira. guru yang senang anak-anak. Nah, itu jawaban yang paling sebenarnya kalau JPP itu kita fokusnya ke menjadi guru yang berpihak kepada anak, pada murid. Jadi dari semua yang akan kita lakukan itu kembali ke bagaimana kita menjadi guru yang dicintai, dirindukan oleh anak-anak kita. Demikian tadi Ibu presentasi dari saya. Mungkin meskipun ada yang nyantol, ada yang tidak, semoga hari ini presentasi dari saya membawa manfaat, membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu calon guru atas 11 Ibu Ferdian dan SPP. Semoga apa yang disampaikan beliau mengubah kita menjadi guru yang selalu dicintai anak-anak dan dirindukan anak-anak itu, dari pergerakan kita disiplin dalam segala hal. Memasuki acara berikutnya yaitu doa dan penutup. Doa akan disampaikan oleh Bapak Agus supaya nanti ada manfaatnya Ibu. Pokoknya Allahumma Fatihah.
pembawa acara. Mohon maaf apabila